Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai dan salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda semua di hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik dan juga mempunyai semangat di dalam Tuhan. Senang sekali saya, Patricia Elsa, dapat kembali hadir di acara Oase Rohani Katolik. Dan sudah bersama dengan saya, Romo Andreas Yudi Wiyadi Okarem, yang akrab kita sapa dengan Romo Yudi. Mari sekarang kita menyapa dahulu Romo Yudi. Romo, apa kabar? Salam jumpa. Salam jumpa juga. Saya baik, Elsa, dan saya harapkan juga rekan-rekan semua dalam keadaan baik dalam berkat Tuhan. Amin. Kita akan awali acara ini dengan doa bersama dengan Romo Yudi. Mari rekan-rekan semua kita hadir di hadirat Tuhan dan kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ialah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami bersyukur kehadirat-Mu karena Engkau memberikan kami kembali, memberikan gereja-Mu kesempatan untuk menghayati persiapan kami dalam masa Advent ini. Tuhan, masa Advent adalah masa penantian untuk kedatangan Putra-Mu. Kami ingin menantikan kedatangan Putra-Mu dengan penuh harap, dengan penuh cinta, dengan berjaga-jaga. Kami mohon rahmat dan berkat-Mu agar kami dapat membaharui hidup kami, sehingga ketika Yesus datang, mendapatkan kami dalam keadaan siap, dalam keadaan baik, dalam keadaan benar, dalam keadaan penuh rahmat. Tuhan, kami akan melaksanakan acara di sini untuk menyampaikan sabda-Mu sendiri dalam permenungan kami bersama. Semoga bermanfaat, semoga dapat membangun spiritualitas dan semangat kami di dalam menghayati masa Advent ini. Dan dengan demikian, kami juga mampu ikut serta untuk menghadirkan kerajaan Allah yang Kau percayakan kepada kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Tuhan, tampakkanlah wajah-Mu, maka selamatlah kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada pekan Advent kedua, bacaan yang akan kita baca dan dengarkan bersama, bacaan dari Kitab Putera Sirak, bab 48, ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan ayat 9 sampai dengan 11. Dan bacaan Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 17, ayat 10 sampai dengan 13. Kita awali dengan membaca Kitab Putra Sirak. Dahulu kala, tampillah Nabi Elia bagaikan api. Perkataannya membakar laksana obor. Dialah yang mendatangkan kelaparan atas orang Israel, dan karena geramnya jumlah mereka dijadikannya sedikit. Atas firman Tuhan, langit dikunci olehnya, dan api diturunkannya sampai 3 kali. Betapa mulialah engkau, hai Elia, dengan segala mukjizat-Mu. Siapa dapat memegahkan diri sama dengan dikau? Dalam olak angin berapi engkau diangkat, dalam kereta dengan kuda berapi. Engkau tercantum dalam ancaman-ancaman tentang masa depan, untuk meredakan kemurkaan sebelum meletus, untuk mengembalikan hati bapa kepada anaknya, serta memulihkan segala suku Yakub. Berbahagialah orang yang telah melihat engkau dan yang meninggal dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Ya Allah,
pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatkanlah kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Bangkitkanlah keperkasaanmu, dan datanglah menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah. Tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang ada di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan. Maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati. Kita akan mendengarkan bacaan Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 17, ayat 10 sampai dengan 13. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Dan semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikianlah pula Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Yudi untuk bacaan Injilnya. Terima kasih juga Mbak Elsa. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan dan membaca bersama dua bacaan pada pekan Advent kedua ini. Dan sekarang Romo Yudi akan memberikan inspirasi pewartaan kepada kita semua. Romo, silakan. Terima kasih sahabat-sahabatku semua yang terkasih. Masa Advent adalah masa juga permenungan bagi kita untuk belajar dari tokoh-tokoh Advent yang disampaikan oleh Sabda Tuhan. Pada hari ini kita belajar dari Nabi Elia dan Yohanes Pembaptis. Tentu saja yang paling utama adalah tentang Yesus sendiri. Tetapi kita juga tidak melupakan tokoh-tokoh penting ini. Nabi Elia yang diwartakan dalam kitab Putra Sirah tadi. Dia seorang nabi yang besar dalam perjanjian lama. Sehingga nabi ini selalu diingat, ajarannya juga selalu dikenang dan diangkat terus-menerus. Kenapa begitu? Karena memang kemunculan Nabi Elia sendiri juga suatu yang cukup unik, cukup aneh bahkan. Tidak seperti biasa kalau Nabi Musa, Yesaya, Yeremia itu proses panggilan sebagai nabi itu cukup jelas.
Tapi tidak dikatakan dalam kitab pertama Raja-Raja bab 17, langsung dikatakan, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Pada saat itu Israel pada zaman Raja Ahab. Begitu saja, tanpa suatu ada prolog, pengenalan latar belakang dan lain sebagainya. Hanya dikenalkan dia orang Tisbe. Tetapi orang ini, nabi ini, sungguh-sungguh sangat berpengaruh dalam sejarah Israel. Bahkan kita semua tahu nanti dalam perjanjian baru, Yesus sendiri ketika naik gunung juga ditemui oleh 3 nabi itu. Dia bertemu dengan Musa, Elia, dan juga salah satu dari ketiga orang tokoh besar di kitab perjanjian lama. Nah, inilah juga yang menjadi menarik minat banyak orang, bahkan kami, Ordo Karmel sendiri, mengambil Elia itu sebagai suatu tokoh inspirator dalam spiritualitas Karmel. Kami ingin mengikuti Yesus dalam kenabian juga Elia, orang Tisbe ini. Kata-katanya sungguh-sungguh dahsyat, kata-katanya sungguh-sungguh ajaib, mempunyai daya kekuatan yang sangat besar. Bahkan dikatakan tadi kan, dalam Putra Sirah itu, Nabi Elia bagaikan api, perkataannya membakar laksana obor. Ini suatu kiasan tentu saja, bukan suatu hal yang sangat alamiah kalau ngomong keluar api, itu tidak. Tetapi bahwa kata-katanya itu mampu membakar orang, ya, menyemangati orang, mampu menghidupkan apa yang selama ini bisa dikatakan sudah lemah, sudah mati, tetapi dengan kata-kata itu bisa dibakar, dihidupkan lagi. Kalau kita melihat dari kitab Raja-Raja bab 17, di sekarang dikatakan, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ini, kecuali kalau kukatakan. Ini suatu nubuatan dari Allah melalui mulut Elia. Dan apa yang terjadi selanjutnya memang demikian. Bahkan selama 3 tahun tidak terjadi turun hujan di Israel. Bukan hanya suatu peringatan, sebenarnya dalam tanda kutip itu suatu penghukuman. Karena pada zaman Raja Ahab itu, di sana ada ketidaksetiaan mereka, terutama yang dipimpin atau dipelopori oleh permaisuri dari Raja Ahab, Isabel, menyembah banyak dewa Baal atau patung-patung dan lain sebagainya. Dan itulah yang membuat Allah dalam perutusan mengutus Elia untuk menyampaikan suatu peringatan, bahkan suatu penghukumannya. Ya, ini menurut saya satu hal yang sangat penting untuk disadari, dan akhirnya memang demikian, datanglah kelaparan atas orang Israel karena di sana ada kekeringan, tidak ada air. Nah, atas firman Tuhan, langit dikunci dan api diturunkan sampai 3 kali. Mau menyadarkan kepada kita kekuasaan Tuhan di atas segala-galanya. Dan justru melalui manusia biasa dalam diri seorang Nabi Elia. Saya rasa ini menjadi pembelajaran bagus bagi kita semua, karena selanjutnya nanti Elia ini sangat berperan penting untuk menegakkan monoteisme atau keesaan Allah Israel, Allah Yahweh. Karena sebenarnya Elia itu kan berarti Allahku, Yahweh, atau Yahweh Allahku. Jadi mempunyai suatu pengertian monoteisme tentang keesaan Allah Israel dengan kedatangan Elia itu. Oleh karenanya bisa dipahami nanti Elia itu berhadapan dengan musuh-musuhnya, terutama Isabel dan anak buahnya. Bahkan berhadapan dengan 400 lebih nabi palsu
ya, 400 lebih nabi-nabi palsu itu. Dan di sana terjadi suatu pertempuran, peperangan, bahkan pembunuhan besar-besaran dengan pedang oleh Elia. Lantas yang menarik juga di dalam kisah selanjutnya, Elia itu melarikan diri atas kemarahan Isabel sang permaisuri itu. Ada suatu kontradiksi ya, Elsa ya. Tadi ditampilkan sebagai tokoh yang bisa menghadapi 400 nabi, bahkan bisa membinasakan. Tapi justru dengan wanita permaisuri ini, dia tidak berani menghadapi. Dia merasa takut. Kenapa? Ya tentu saja karena dia juga permaisuri. Mempunyai dukungan suaminya Ahab, raja, dan juga prajurit-prajurit yang lain tentu saja. Ini sudah mulai masuk sungguh-sungguh dalam, kalau bisa dikatakan ya, masuk dalam konteks politik. Ini berhadapan dengan suatu kehormatan, kewibawaan kerajaan juga. Kalau sudah seperti ini, berhadapan dengan kekuatan prajurit kerajaan. Dan dalam kemanusiaan Elia, akhirnya dia takut, dia lari ke Gunung Horeb atau Gunung Sinai. Di situ dia merenungi diri, dan akhirnya kita semua tahu apa yang terjadi. Allah juga mengutus bala bantuannya untuk menolong Elia yang sedang patah semangat ini. Diberilah makanan, diberilah minuman dengan untuk memberikan kekuatan kepada Elia. Saya rasa pesan yang pertama itu dari kitab Sirah perlu saya sampaikan seperti itu. Yang kedua adalah ini yang menarik, Elia ternyata tidak mati, gitu ya, tidak mati. Dalam olah angin berapi, engkau diangkat dalam kereta dengan kuda berapi. Nah, ini nih suatu kejadian yang menarik juga. Seorang manusia yang tidak pernah mati, dia dijemput dengan kereta kuda berapi, naik ke atas. Nah, inilah yang akhirnya juga menjadi suatu ingatan yang sangat kuat dari bangsa Israel bahwa tokoh ini adalah tokoh yang ajaib, tokoh yang unik, tokoh yang hebat. Dia tidak mati seperti manusia biasanya. Nah, orang-orang yang seperti ini biasanya kan juga menjadi suatu kehebohan tersendiri, bahkan menancap dalam ingatan banyak orang. Sampai selanjutnya nanti kita akan dalami dalam Perjanjian Baru dan dalam Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai 13. Saya rasa itu dua hal dari kitab Putra Sirah. Tapi juga bagus kalau kita juga langsung gabungkan, karena bukan pewartaan demi pewartaan, bukan untuk membuat kita hanya kagum terhadap tokoh Elia, tetapi sebenarnya segala sesuatu mengajak kita untuk menangkap apa yang diwartakan oleh utusan Tuhan ini. Nanti pada saatnya tentu pada permintaan atau kehendak Tuhan agar manusia terbuka, kembali kepada Tuhan, bertobat. Nah, kitab Mazmur tadi menurut saya sangat bagus mengajak kita kembali untuk menanggapi hal itu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Itu sebagai suatu ungkapan pertobatan. Artinya harapan untuk dipulihkan lagi dalam kehidupan, dalam hatinya, agar wajah Allah, sinar Allah itu bisa ditangkap lagi, bisa hadir dalam manusia. Saya rasa itu garis bawahnya. Ya, baik Romo, terima kasih. Tadi Romo menyampaikan, dan bagi saya ini menarik Romo. Tadi Romo katakan,
Nabi Elia itu tidak ada proses, tidak diceritakan. Kalau Musa kan diceritakan dia bayi terus dibuang ke sungai gitu kan, ditemukan oleh istri Firaun. Sedangkan kalau Nabi Elia ini tiba-tiba langsung muncul. Hanya dikatakan Tisbe, orang Gilead gitu kan. Nah, tapi lucunya lagi kalau menurut saya, waktu dia meninggal itu malah diceritakan, Romo, caranya. Caranya ya. Ya, ini apakah mungkin ada maksud Allah apa gitu yang mau dikatakan, seperti apa, Romo? Sebenarnya seperti tadi saya katakan, satu-satunya dari perjanjian lama yang tidak mati, tidak meninggal, dia kan waktu itu dalam keadaan terakhir, kehidupan terakhirnya, dalam olah angin berapi, engkau diangkat dalam kereta dengan kuda berapi. Jadi sebenarnya tidak ada suatu peristiwa dia sampai mengembuskan nafas terakhir, terus kaku, meninggal, mati, itu rasanya tidak. Di situ tidak ada data dari sabda Tuhan. Dan inilah yang menjadi suatu yang ajaib, suatu hal yang sangat menarik pribadi Elia ini. Ya, pribadi Elia ini. Tetapi kita semua tahu Elia memang juga seorang pribadi yang ada, yang mulia. Nah, seperti tadi saya singgung, bukankah ketika Yesus di gunung kita juga lihat Yesus bercakap-cakap, Yesus bertemu dengan Musa dan Elia. Itu, dalam arti itu kita mau lihat pengertiannya bahwa tokoh ini di hadapan Tuhan adalah tokoh yang istimewa, mempunyai satu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Kalau Musa sendiri kita tahu mati sebelum masuk ke kota atau ke tanah terjanji. Tapi justru ini Elia yang datangnya tiba-tiba, tetapi juga perginya juga suatu hal yang unik, yang dalam arti tentu ya juga tiba-tiba juga. Nah, ini yang tidak biasa, tetapi itu terjadi. Pesannya menurut saya sangat jelas juga, bagi Allah segala sesuatu menjadi mungkin kalau Tuhan atau Allah kehendaki, ya. Jadi itu harus dibaca demikian. Ya, baik, Romo. Lalu sebenarnya tugas Nabi Elia sendiri waktu dia diutus itu Allah berkehendak apa? Nabi Elia melakukan apa, Romo? Seperti tadi yang saya katakan, pertama tentu saja kembali setiap nabi itu kan menjadi perpanjangan mulut Allah. Yang mempunyai misi, mempunyai maksud untuk menyampaikan agar manusia kembali kepada Allah. Gitu ya. Kenapa? Seperti tadi kita lihat Ahab, dan yang jelas-jelas itu yang melakukan penyembahan Baal yang dimotori oleh istrinya, permaisurinya Yezebel. Di sana kan terjadi suatu pengingkaran, gitu ya, suatu kedosaan, suatu kejahatan. Karena sebenarnya kalau kita juga membaca dari kitab Mazmur, kita lihat di sana juga Allah itu adalah Allah yang cemburu, tidak mau diduakan. Nah, ini menjadi menarik juga dalam permenungan di masa Advent seperti ini. Jadi bukan soal kita ini melakukan kejahatan, dosa hitam putih dalam pelanggaran ini dan itu, tetapi apakah kita seperti yang diwartakan Elia ini, sungguh-sungguh kita mengakui dan menghayati, menyembah, memuji, serta mengimani Allah yang satu. Itu penting. Allah dalam diri Yesus yang diwartakan bagi kita. Ini perlu ditanyakan dalam hidup kita. Terkadang kita mungkin tanpa sadar banyak ilah-ilah atau nabi Baal atau Baal-Baal baru yang kita sembah juga. Dalam tanda kutip tentu saja ya. Kita mengakui Allah yang satu, tetapi sebenarnya dalam hati kita menduakan Allah, gitu dalam hati itu. Ya, dalam kita lihatlah apakah benar dalam era kekinian digital kita masuk dalam zaman now milenial seperti ini, kita tidak menduakan Allah. Saya rasa ini tidak serta-merta mudah kita jawab, tidak, Romo. Apakah benar?
apalagi dengan gegap gempitanya politik seperti ini, dengan situasi kondisi carut marut, adanya korupsi, adanya pemakaian gadget dan tanpa batas, semuanya kan bisa kita lihat apakah itu tidak membuat kita menduakan Allah kita. Saya rasa Anda yang mempunyai jawaban. Saya hanya mau mengangkat saja apa yang menjadi misi Elia untuk kembali menomorsatukan Tuhan. Apakah kita sudah melakukan seperti itu? Ya, baik Romo, terima kasih. Tadi seperti yang Romo Yudi sampaikan kepada kita, kita belajar dari Nabi Elia untuk selalu mengimani Allah yang satu, ya Romo, ya, tidak menduakan Allah. Dan lalu kalau Allah ingin melakukan hal-hal kebaikan buat diri kita, buat kehidupan kita, tidak ada yang mustahil. Walaupun mungkin pada saat ini Anda mungkin dalam kondisi yang tidak baik, atau mungkin dalam kondisi yang menderita atau sakit, dan bagi Allah tadi seperti yang Romo Yudi katakan, tidak ada yang mustahil kalau Allah berkehendak. Baiklah, kita akan jeda dahulu sebelum kita masuk ke sesi kedua. Tetaplah di acara Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, Romo Andreas Yudi Wiyadi Okarem dan saya Patricia Elsa di acara Oase Rohani Katolik. Dan tadi kita sudah mendengarkan inspirasi pewartaan yang disampaikan oleh Romo Yudi mengenai bacaan dari kitab Putra Sirak. Dan sekarang Romo Yudi akan memberikan kabar baik Injil dari Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai dengan 13. Romo, silakan Romo. Terima kasih Elsa. Kita lebih dulu sedikit menanggapi tentang bait pengantar Injil tadi. Menurut saya sangat bagus juga. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Apa yang terlintas dalam benak Anda ketika mendengar kata-kata ini? Ada dua hal. Yang pertama, Tuhan rupanya membutuhkan jalan. Cukup aneh, mungkin, dan kita bisa bertanya, kenapa Tuhan membutuhkan jalan? Kan segala sesuatu itu adalah jalan Tuhan. Kenapa begitu? Iya, kita semua tahu jalan Tuhan adalah jalan menuju kepada hati kita masing-masing. Ini yang seringkali tidak kita sadari. Tuhan mau masuk, mau mengetuk pintu hati kita dan masuk ke dalam kedalaman hati kita. Apakah kita sudah membuka hati? Apakah hati kita masih tertutup? Atau kita tidak memberikan jalan kepada Tuhan untuk menemui kita? Oleh karena kita diajak untuk mempersiapkannya. Segala sesuatu kalau kita siapkan dengan baik, pasti nanti akan berjalan dengan baik. Kalau jalannya juga baik, akhirnya pun juga akan baik, hasilnya juga akan baik. Begitu juga dalam pengalaman sehari-hari, kalau seorang siswa, seorang murid dalam belajar atau di sekolah akan dilaksanakan ulangan atau ujian, dia tidak siapkan. Akhirnya ketika menghadapi ulangan, dia akan gugup, dia akan bingung. Ya hasilnya pasti juga tidak akan memuaskan, tidak akan baik. Tapi kalau dia siapkan belajar dengan baik, nanti ketika akan ada ujian, ada ulangan pun juga akan terjadi atau mendapatkan hasil yang baik. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, persiapan jalan bagi Tuhan yang terbaik adalah pertobatan. Dan tadi sudah sedikit menyinggung, karena memang masa Advent adalah masa juga pertobatan bagi kita. Seperti yang kita
dengarkan beberapa hari yang lalu dalam pewartaan Injil, agar kita berjaga-jaga, agar kita tidak jatuh dalam pesta pora, kemabukan, kedagingan, dan lain sebagainya. Agar hidup kita sungguh-sungguh bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sebenarnya sederhana. Tuhan kehendaki agar kita hidup kudus seperti Allah kita itu kudus. Luruskanlah jalan bagi Tuhan, wujud pertobatan kita. Jalan Tuhan itu jalan kasih. Jalan Tuhan itu jalan keadilan. Jalan Tuhan itu jalan melayani, jalan memaafkan. Jalan Tuhan itu adalah sukacita, kedamaian. Apakah kita sudah melakukan itu? Bukankah ketika kita melihat nilai-nilai ini sudah dibelok-belokkan, nilai-nilai Tuhan ini tidak lurus lagi, ini suatu perkara yang sangat serius. Kita tahu dalam pengadilan pun terkadang yang besar, yang membayar bisa menang. Tetapi yang kecil selalu dikalahkan. Artinya keadilan sudah diinjak-injak. Jalan Tuhan harus tetap adalah jalan lurus. Orang hidupnya lurus, hidupnya baik, hidupnya benar. Itulah tugas kita untuk kembali meluruskan apa yang memang hakikatnya harus lurus. Dan dengan semua itu, orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Apa yang kita upayakan sebenarnya hanya ikut partisipasi secara kecil saja. Karena sebenarnya adalah dari Tuhan keselamatan itu. Bukan dari aku, bukan dari Anda. Dari Tuhan sendiri. Hanya Tuhan ingin melibatkan kita di dalam karya keselamatan Allah ini. Saya rasa ini menjadi suatu ungkapan pertobatan juga bagi kita dalam mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dalam jangka dekat kita nanti akan merayakan kedatangan Tuhan dalam Natal, dan tentu saja dengan perayaan besar di akhir zaman kedatangan Tuhan sendiri. Nah, Injil mengingatkan kembali akan peran Elia yang hadir dalam diri Yohanes Pembaptis. Tadi ketika para murid turun dari gunung bertanya kepada Yesus, mengapa ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang lagi? Jawabannya sebenarnya sangat jelas sekali, karena ada nubuat dari Maleaki bab 4 ayat 5-6 dikatakan demikian. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Inilah nubuat yang selalu diingat dan diteruskan terus dan terus oleh para guru Israel. Tak terkecuali oleh para ahli Taurat, itu diajarkan. Nah, ketika itu ditanyakan kepada Yesus, apa jawaban Yesus? Jawaban Yesus sangat jelas, sangat sederhana. Memang Elia akan datang memulihkan segala sesuatu, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia. Ini yang menarik ya. Pengertian Elia menurut ajaran Yesus sudah datang. Menjadi penggenapan dari nubuat Maleaki tadi. Tetapi orang-orang tidak mengenal dia, bahwa dia itu sebenarnya, Yohanes Pembaptis itu sebenarnya adalah Elia yang baru. Tentu bukan dalam arti fisik, dalam arti ada reinkarnasi, bukan itu. Bukan arti literer, bukan. Tetapi dalam arti rohani, Elia yang baru dalam diri Yohanes Pembaptis adalah Elia yang mempunyai tugas perutusan kenabian. Kita tahu
bahwa Yohanes Pembaptis sungguh-sungguh sebagai seorang nabi yang tugasnya mempersiapkan jalan bagi Tuhan, berseru-seru di padang gurun, mewartakan pertobatan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni engkau. Nah, inilah yang sebenarnya harus dibaca oleh orang-orang Israel. Tidak hanya membaca secara fisik. Oleh karenanya Yesus sendiri sebenarnya sangat respect, sangat kagum terhadap Yohanes Pembaptis. Bahkan dikatakan tidak ada seorang nabi yang melebihi besarnya daripada Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena memang kualifikasinya, hidupnya, cara menyampaikan sabda Tuhan, kekerasan atau keras terhadap dirinya, itu sungguh-sungguh menampilkan suatu yang baru dalam perutusan Allah kepada manusia. Saya kira itu, Elsa, untuk kita sampaikan yang pertama-tama dan kita bisa dalami, karena ternyata memang mereka tidak mengenal. Yang dikenal itu seringkali hanya fisik-fisiknya saja. Bahkan dikatakan Yesus sendiri, anak manusia sendiri juga tidak dikenal sebagai Mesias. Mereka tetap menantikan Mesias yang akan datang, padahal Mesias itu datang hadir dalam diri Yesus. Kenapa? Ya, karena ada ketertutupan pikiran, ketertutupan hati, dan secara dogmatis, ideologis itu bisa membuat orang terbutakan. Kan sebenarnya ciri manusia yang bebal itu mempunyai mata tetapi tidak melihat, mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Ya mungkin secara fisik orang mendengar, tetapi sebenarnya dalam hatinya, dalam batinnya, dalam kerohaniannya tidak berpengaruh apa-apa. Nah, disebut oleh Yesus orang-orang seperti ini adalah angkatan yang jahat. Angkatan yang tidak mau membuka hati, tidak mau belajar, tidak mau menghargai orang. Padahal itu adalah utusan Tuhan. Ya. Iya, baik Romo, terima kasih. Tadi menarik sekali apa yang Romo Yudi sampaikan, dan saya jadi tambah mengerti, Romo, bahwa sebenarnya memang ada nubuatan dari Nabi Maliaki tentang Nabi Elia yang diutus ya, Romo ya. Dan itu di pengajaran itu diulang-ulang kepada angkatan-angkatan, maksudnya anak keturunan dari bangsa Israel. Lalu setelah Yohanes Pembaptis datang, malah mereka masih belum melihat bahwa itulah sebenarnya sosok yang diutus Allah. Dan tadi Romo Yudi katakan Nabi Elia yang baru, dalam artian bukan secara fisik, tapi memang sosok lain, tapi memang semangatnya seperti Nabi Elia. Dan Romo, kalau kita melihat konteks sekarang, Romo, masyarakat ataupun mungkin umat Katolik ya, Romo ya, kan banyak sekali sekarang mereka belajar tentang pewartaan. Karena dikatakan pergilah diutus untuk menyebarkan Injil, kabar baik. Bagaimana pandangan Romo sendiri terhadap umat Katolik yang sekarang ini bersemangat untuk mewarta ataupun belajar firman, Romo? Bagi saya pribadi ini menjadi suatu yang menggembirakan tentu saja ya, karena kita sadar akan tanggung jawab kita untuk menjadi murid Kristus. Murid Kristus itu kan mengikuti Yesus dari belakang. Dia menapaki jalan-jalan Tuhan. Yang pertama, dengan kesadaran bahwa animo umat Allah begitu banyak, begitu antusias untuk belajar, entah melalui Emos Journey, entah melalui CAP, entah seminar-seminar, atau komunitas-komunitas yang kecil-kecil, dan banyak hal. Saya sangat senang ya. Seperti yang terjadi di MBK, cukup banyak ini kelompok-kelompok kecil, komunitas-komunitas kecil ya. Mereka sangat antusias untuk belajar dari sabda Tuhan. Tetapi kita juga ingat apa yang Tuhan anugerahkan tidak pernah boleh berhenti untuk diri sendiri,
Ya gambarannya kan seperti perbedaan Laut Mati dan Danau Galilea. Kalau Laut Mati menerima air karena hanya untuk dirinya sendiri, akhirnya menjadi mati, asin. Air itu tidak mengembangkan kehidupan. Tetapi Danau Galilea karena mengalir terus, di sana ada kehidupan, ada berkat. Nah, kita juga demikian polanya. Apa yang kita pelajari, kita dapatkan untuk membina diri kita, akhirnya kita semua harus berani diutus. Karena yang menyelamatkan kita bukan karena kita itu pandai memuji, kita pandai berdoa, kita mengatakan kebaikan-kebaikan aja untuk diri kita sendiri saja, tidak. Tetapi apa yang Tuhan sabdakan, itu juga harus kita lakukan. Jadi satu paket. Kalau hanya pandai untuk diri sendiri, tetapi tidak pandai untuk menjadi pewarta kabar gembira bagi yang lain, itu menurut saya tidak lengkap. Kelengkapannya adalah dua-duanya. Ya, itu. Ya, baik Romo. Lalu apalagi yang dapat kita gali Romo dari Injil Matius pada hari ini, Romo? Ya, saya rasa yang kedua menurut saya sangat jelas sekali bahwa nanti itu endingnya atau ujungnya orang harus menerima anak manusia dalam diri Yesus. Seperti yang diperjuangkan oleh Yohanes Pembaptis kan. Yohanes Pembaptis akhirnya dia sungguh-sungguh berperan hanya sebagai mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bahkan apa yang dimilikinya, murid-muridnya sendiri pun diberikan atau diperbolehkan untuk mengikuti Yesus. Ketika Yohanes Pembaptis menunjukkan itu anak domba Allah, dia kehilangan murid-muridnya karena memang dialah yang patut diikuti, dialah yang lebih berkuasa, dialah yang paling mulia. Dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis sendiri, aku membawa sandal atau membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia yang harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Nah, inilah spiritualitas Yohanes Pembaptis yang penting untuk menjadi spiritualitas kita, untuk kita hayati dalam masa Advent ini. Dia, Yesus, yang harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Apa ini mudah? Tentu saja tidak. Karena kita ini kan kecenderungan manusia itu, ya kalau bisa aku yang besar, engkau yang kecil, bahkan Allah sendiri tidak diperhitungkan. Kalau itu yang terjadi, sebenarnya bukan iman yang kita hayati, tetapi sebenarnya egoisme yang kita hayati. Nah, seperti ini tidak akan pernah mendatangkan berkat, yang seperti ini tidak akan pernah menyelamatkan. Karena orang yang percaya, orang yang beriman itu ya seperti Yohanes Pembaptis tadi. Aku bukan siapa-siapa. Yang menjadi siapa dan yang menjadi utama adalah Yesus. Ya, ini sebenarnya kan roh atau dasar dari pesan Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru kan sebenarnya itu satu ya. Allah harus menjadi yang utama. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan cintailah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ini dua sisi mata uang yang harus ada dan harus terjadi. Saya kira itu. Ya, Romo. Lalu kalau kita melihat sosok Yohanes Pembaptis, ya itu tadi suara yang berseru-seru di padang gurun. Lalu sempat juga di dalam kitab suci itu membahas tentang bagaimana Yohanes Pembaptis itu meninggal, Romo. Dan itu tragis ya, Romo. Tragis. Iya. Kalau kita melihat, Romo, orang-orang yang mewartakan tentang Tuhan atau tentang Allah, itu kan nabi-nabi dan bahkan Yesus sendiri itu juga mengalami ya tragis gitu kan. Nah, bagi kita sendiri, Romo, apakah kita haruskah sampai sebegitunya mewartakan Kristus gitu? Ya, oke. Kita semua diingatkan akan
status kita ketika kita semua dibaptis ya. Kita ini kan mendapat gelar sebagai raja, imam, dan nabi. Raja tentu saja ini mahkota atau martabat kemuliaan yang tinggi yang diberikan kepada kita. Tetapi kan juga maksudnya raja bukan sebagai raja yang harus menguasai, tapi raja yang melayani. Terus guru yang menjadi imam, nabi, dan raja. Imam adalah tugasnya menguduskan tentu saja. Setiap kita juga mempunyai tugas pengudusan. Nabi adalah seorang yang memang menjadi perpanjangan mulut Tuhan, menjadi utusan Tuhan. Dia adalah seorang yang sebenarnya orang yang sudah selesai dalam diri sendiri dan harus begitu. Kenapa Yesus mengatakan, kalau engkau ingin ikut aku, sangkalah dirimu, pikulah salib setiap hari, ikutlah aku. Ini adalah satu paket yang harus dilakukan oleh setiap murid. Nah, pertanyaan Elsa tadi menurut saya menarik karena terkadang kita ini kan takut ambil risiko untuk menjadi seorang nabi yang sejati. Bukan nabi-nabi palsu. Kalau nabi-nabi palsu sih mudah saja ngomong sebagai nabi, tetapi sikap atau tindakannya adalah pengecut atau tidak berani menghadapi risiko. Tetapi kita tidak. Kita harus mempunyai iman. Itu yang menjadi dasar. Kalau tidak, kita tidak akan bisa melangkah sedikit pun. Karena ketakutan diri kita. Karena kemapanan diri kita. Karena pertimbangan-pertimbangan manusiawi kita. Ini semua kan seringkali pertimbangan-pertimbangan yang tidak berdasarkan pada iman. Kalau kita berdasarkan iman, tentu saja kita tidak menafikan adanya risiko seperti itu. Tetapi yakinlah, kalau Tuhan sudah kehendaki, Tuhan sudah ada di pihak kita, kita tidak akan kalah. Kita tidak akan hancur dalam arti tidak ada manfaat atau tidak ada gunanya. Ya kalau kita harus mati demi membela kebenaran demi Tuhan, kenapa kita harus mati? Kenapa harus takut? Karena Yesus sendiri juga memang mengajarkan seperti itu. Jadi intinya, hayati, lakukan hidup kita sesuai dengan panggilan kita untuk menjadi utusan Tuhan. Selebihnya Tuhan akan atur, Tuhan akan lindungi, Tuhan akan selamatkan hidup kita. Buat apa kita mencapai kesuksesan kemegahan dunia kalau kita tidak sukses dalam Tuhan, ya? Sukses dalam iman kita. Nah, saya rasa tidak ada orang yang tidak pernah takut, tidak bisa takut. Semua takut. Tetapi ketika kita berpegang kepada Tuhan, apa yang harus kita takutkan? Iya, berarti juga kalau setiap kali kita berdoa meminta pada Tuhan, tambahkanlah iman kita ya Romo ya. Untuk bisa menghadapi atau melewati hari-hari kehidupan kita. Baik Romo, terima kasih banyak. Romo Yudi sudah memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil yang pastinya akan meneguhkan kita sebagai umat yang sedang berziarah ya Romo di dunia ini. Dan kita akan akhiri acara Oase Rohani Katolik, tapi sebelumnya kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Yudi. Baik, rekan-rekan, sahabat-sahabat semua, mari kita bawa diri kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan yang Maha Kasih atas rahmat dan kasih-Mu. Kami boleh bersama-sama mendengarkan sabda-Mu, mendalami, menyelami apa yang Kau ajarkan dan Kau hendaki terjadi dalam hidup kami, terutama dalam masa Advent ini. Tuhan, hari-hari-Mu yang Kau berikan kepada kami berlalu begitu cepat. Terkadang kami terlena. Saat ini Tuhan, kami ingin Engkau membuka mata kami, telinga kami, dan hati kami untuk sungguh-sungguh mengenali kehadiran-Mu melalui sesama kami, melalui peristiwa hidup kami, melalui kegiatan-kegiatan atau peristiwa apapun yang Kau berikan kepada kami. Karena itu bukan suatu kebetulan, tapi terjadi atas kehendak-Mu. Tuhan, semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami acarakan
dalam pertemuan ini sungguh-sungguh bermanfaat, bisa membantu, menjadi berkat bagi saudara-saudari kami untuk memberikan kekuatan iman, harapan, dan kasih mereka kepadamu dan sesama. Sehingga hidup mereka dipenuhi dengan iman yang memberanikan, iman yang memberikan kekuatan, dan pada saatnya iman yang akan menyelamatkan. Terima kasih Tuhan, semoga Engkau turunkan rahmat dan berkat bagi para sahabat kami, dimanapun Anda berada. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Berkatalah turun atas Anda kalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, saya Patricia Elsa bersama dengan saya Romo Andreas Yudiwedi. Pamit undur diri, tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Mari amalkan Pancasila. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Lord, I praise your name, and happiness comes into my heart, and I bring my life for pleasing you. The moment I serve others in need, can I show my love without giving? Since you teach me for being a man for others, can I love you more now, seeing their sadness? Then the love is a story of life. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care. Take the selfishness mine out of my life. It's a love for all brothers in need. And I bring my life for pleasing you. The moment I serve others in need, can I show my love without giving? Since you teach me for being a man for others, can I love you more now, seeing their sadness? Then the love is a story of life. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care. Take the selfishness mine out of my life. It's a love for all brothers in need. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care. Take the selfishness mine
It's the love for all brothers in need. Take the selfishness mine out of my life. It's a love for all brothers in need. When I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died, my riches can I count but loss, and pour contempt on all my pride. Forbid it, Lord, that I should boast, save in the death of Christ my God. All the vain things that charm me most, I sacrifice them to His blood. See from His head, His hands, His feet, sorrow and love flow mingled down. Did earth such love and sorrow meet, or thorns compose, so reach a crown.